Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Seperti biasa, di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower PTN buat kamu. Semoga kisah yang kamu bacain ini bisa menginspirasi kamu ya. Jadi, sejak kecil saya ingin menjadi seorang dokter agar saya bisa menolong orang-orang yang sakit, khususnya yang kurang ekonominya. Lalu ketika saya masuk sekolah dasar, saya mengikuti eskul PMR. Saya sangat senang sekali karena bergabung dalam eskul ini. Berbagai macam pengetahuan dalam bidang kesehatan saya dapati di eskul tersebut. Dan sama sekali tidak mau ketinggalan materi. Sampai di suatu hari saat itu hujan deras dan angin juga yang kencang, saya tetap kokoh ingin pergi ke eskul. Karena materinya tentang pertolongan pertama dan juga mau ada lomba dokter kecil. Jadi saya bersemangat sekali walau orang tua saya sudah melarang saya pergi eskul. Waktu itu kan padahal hujannya deras, tidak ada juga orang di sekolah. Lanjut cerita, dengan mengikuti eskul ini saya tambah yakin bahwa cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter segera tercapai. Bisa dibilang cita-cita saya ini tidak pernah tergantikan. Pernah saat itu ketika saya kelas 6 SD, guru saya bertanya, apa cita-cita saya? Belum sempat saya jawab. Lalu teman-teman saya teriak, cita-citanya jadi guru, Bu. Mendengar hal itu, saya tidak memberikan respon kebenaran. Dan saya hanya diam saja. Lulus SD, masuk SMP, cita-cita saya masih sama, yaitu menjadi seorang dokter. Walau orang tua saya sudah mulai membicarakan tentang kuliah. Sebelumnya saya sudah cerita ke orang tua saya kalau saya ingin menjadi seorang dokter. Orang tua saya bilang saya kuliah ambil jurusan ekonomi saja, biar bisa ikut kerja lanjut di kantor yang ada keluarga seperti itu, katanya. Tapi karena saya masih SMP, saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Masuk SMA kelas 10, pembahasan kuliah semakin hangat. Orang tua tetap ingin kuliahkan saya di jurusan ekonomi. Sampai saya mau dimasukkan di universitas swasta di kota tempat yang saya tinggali. Dari data yang saya terima, kuliah di universitas swasta yang dimaksud sangatlah mahal. Memang swasta kan tidak ada yang murah ya. Tapi saya sebagai seorang anak ya tahu bahwa mencari uang itu tidak mudah. Entah mengapa saya tidak ingin membebani orang tua saya, walau orang tua saya mampu dan berkata, berapapun itu kamu yang harus ayah bayarkan, ayah akan tetap sekolahkan kamu di sana, katanya. Karena memikirkan hal itu, saya berpikir untuk masuk STAN. Saya mulai mencari info tentang STAN. Gabung grup belajar STAN, bimbel STAN juga, tetapi lagi-lagi ini tidak cocok di hati saya. Setiap ada sesuatu yang ingin saya kejar selain dokter, itu rasanya tidak enak di hati saya. Rasanya tidak cocok di diri saya yang seperti ini. Entahlah apa yang terjadi dengan cara berpikir saya. Pelan-pelan saya diskusikan lagi dengan orang tua saya.
saya tetap ingin menjadi seorang dokter dan saya ingin mengambil beasiswa kedokteran di Cina saat itu. Orang tua saya tidak merespon dan pelan-pelan juga orang tua saya bilang saya tetap kuliah jurusan ekonomi aja. Saya mencoba mengalah dan naik kelas 11 saya pelan-pelan bicara tentang tujuan saya ingin masuk dokter dengan diselingi waktu saya itu dengan fokus belajar lalu fokus menjaga nilai saya. Kemudian saya menambah sertifikat lomba saya, mencoba ikut bimbel ini itu, terus ikut tryout, ikut seminar, tergabung dalam grup belajar juga senasional dan lain-lain. Selama 3 tahun di SMA yang melakukan hal itu semua secara diam-diam dan tidak banyak teman-teman yang tahu tentang mimpi dan progres yang saya lakukan. Karena saya ingin menunjukkan ketika saya sudah menggapainya nanti. Singkat cerita, naik kelas 12, pendaftaran SNMPTN. Sebelumnya orang tua saya bilang saya akan tetap ambil jurusan ekonomi. Tapi segala yang saya persiapkan adalah kedokteran. Entah kenapa saya masih ingin terus berusaha untuk menggapai impian saya. Waktu daftar SNMPTN, saya tidak dikasih tahu orang tua saya karena saya ketika lulus SNMPTN baru kasih tahu. Seperti kata motivasi yang saya pernah baca, kisah seorang anak perempuan yang ingin kuliah beda jurusan dengan orang tua. Ya, saya rahasiakan semuanya waktu daftar SNMPTN. Tapi alhasil saya tidak lolos. Ya, pasti tidak lolos walau saya sudah berusaha keras, sudah berdoa juga kepada Tuhan, tapi saya tidak dapat restu orang tua saya. Itu kesalahan saya. Tetapi saya tidak sedih karena tujuan sebenarnya ada di SBMPTN. Dan di SBMPTN lah saya ingin mengejar cita-cita saya dan kampus impian saya yang sesungguhnya. Segala persiapan sudah saya lakukan untuk daftar di kedokteran kampus yang saya impikan. Sampai akhirnya masuk pendaftaran SBMPTN. Dan saya tidak dibolehkan oleh orang tua saya untuk daftar kedokteran. Malah ortu saya menyuruh kakak saya mengawasi pendaftaran saya. Pelan-pelan saya berbicara bahwa saya ingin mengejar impian saya. Namun orang tua saya tidak ingin mendengar lagi alasan saya. Dan saya harus daftar jurusan ekonomi, jurusan yang tidak saya minati, bahkan tidak cocok di hati. Dan saat ini saya takut dengan jurusan tersebut, bagaimana kuliahnya saya nanti di sana. Tapi orang-orang bilang namanya juga belajar, pelan-pelan pasti bisa. Jika saya kembali lagi ke diri saya, di sini memang ada berkahnya orang tua. Tapi apakah saya tidak bisa mencoba tes lagi seperti orang-orang yang saya temui dalam seminar-seminar? Lanjut cerita, teman-teman bilang hati saya keras karena tetap kokoh sama pendirian. Tetapi saya sudah berusaha menuruti pilihan orang tua saya. Hanya saja saya ingin mencoba lagi di jalur yang berbeda. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa dan lolos di tes kedokteran.
Kemudian selama perjalanan menggapai impian, banyak sekali halangan dan rintangan yang saya temui. Dari yang support saya sampai yang meremehkan saya. Tapi saya selalu yakin bahwa Tuhan tahu sejauh mana usaha kita dan seberapa maunya kita dalam berusaha. Karena kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi milik orang-orang yang mau berusaha. Atau juga orang-orang yang sudah sukses sebelumnya pernah gagal. Sedih pasti ada, sangat sedih, bahkan merasa insecure dengan orang-orang yang bisa menggapai impiannya. Namun kembali lagi, pilihan orang tua pasti ada baiknya. Karena yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Begitupun sebaliknya. Oh iya, yang saya mau masuk STAN gara-gara di STAN itu kan ada jurusan seperti akuntansi, perpajakan, dan lain-lain yang berhubungan dengan ekonomi. Dan saya mau ambil beasiswa kedokteran di Cina itu karena beasiswa. Tapi saya mendapat saran kuliahnya di dalam negeri aja. Jadi kalau ada apa-apa pulangnya enak. Akhirnya saya ambil di Indonesia aja. Saya sangat antusias sekali kalau diajak ke rumah sakit. Sampai akun IG dokter, kedokteran, semuanya saya follow. Terima kasih yang udah dengerin kisah aku ya. Nah, itu dia kisah dari SZ Bait DH nama Instagramnya. Kisahnya sangat menginspirasi ya. Semoga kamu impiannya terwujud jadi dokter, bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Buat kamu yang lagi dengerin juga semoga sukses, bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Cita-cita kamu terkabul. Kalau punya kisah boleh kirim ke Instagram RutuPTN. Nanti dibagiin ke podcast RutuPTN. See you di next episode.